Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Radikalisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme memiliki arti yang pertama, paham atau aliran radikal dalam politik. Yang kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Yang ketiga, sikap ekstrim dalam aliran politik. Dapat disimpulkan, radikalisme adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan dan pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara penekanan dan ketegangan yang pada akhirnya mengakibatkan kekerasan. Radikalisme memiliki ciri-ciri yang diantaranya 1. Fanatik terhadap pendapat sendiri, tidak mengakui pendapat orang lain. 2. Menutupi diri dari pergaulan masyarakat di luar alirannya. 3. Menggunakan kekerasan dalam mewujudkan keinginannya. Radikalisme memiliki bentuk-bentuk yang beragam seperti intimidasi, labelisasi sosial, kafir, musyrik. Selain paham yang mereka anut dianggap menyimpang, pelarangan beribadah terhadap agama lain dengan berbagai alasan, perusakan rumah ibadah, dan bom bunuh diri atau teroris. Faktor penyebab terjadinya radikalisme ialah pemahaman keagamaan yang literal, bacaan yang salah terhadap sejarah umat Islam, deprivasi politik, sosial, dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat, masih berlanjutnya konflik sosial bernuansa intra dan antar agama dalam masa reformasi, melalui internet, memanfaatkan dunia maya untuk menyebarkan buku-buku dan informasi tentang jihad. Selain orang dewasa, anak-anak juga dapat terpapar radikalisme dan terorisme, karena di Indonesia ini sudah banyak sekali kejadiannya. Cara untuk mencegah dan melawan paham radikalisme dan terorisme adalah: pertama, kita harus memperkenalkan ilmu yang baik dan benar agar tidak ada penyimpangan ajaran, ilmu pengetahuan umum maupun ilmu agama. Kedua, harus paham apa yang dipelajari, agar pondasi yang dibangun tidak goyah dan tidak runtuh. Ketiga, mengurangi kesenjangan sosial antar pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah harus lebih merangkul dan mengayomi masyarakat, dan masyarakatnya pun juga harus lebih mempercayai pemerintah. Keempat, harus menjaga persatuan dan kesatuan, agar kita tidak terpecah belah dan dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kelima, mendukung aksi perdamaian. Aksi ini dilakukan agar tindakan tersebut tidak meluas. Keenam, berperan aktif untuk melaporkan kasus radikalisme dan terorisme pada pihak yang berwajib. Ketujuh, meningkatkan pemahaman tentang hidup kebersamaan dengan memunculkan sikap toleransi dan solidaritas dalam keberagaman. Kedelapan, menyaring informasi yang didapat dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, ikut aktif dalam mensosialisasikan cara pencegahan dan melawan radikalisme dan terorisme. Cegah radikalisme dengan deradikalisasi. Merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sebuah program yang bertujuan untuk menetralkan pemikiran-pemikiran bagi mereka yang sudah terpapar dengan radikalisme. Para teroris yang ada di lapas maupun di luar lapas. Untuk membersihkan pemikiran-pemikiran radikalisme yang ada pada teroris sehingga mereka bisa kembali menjadi masyarakat biasa sebagaimana masyarakat lainnya.
Maka dari itu, kita sebagai generasi muda memiliki peranan penting untuk mencegah dan melawan radikalisme yang ada di negara Indonesia. Kita generasi muda yang berani mengambil langkah